Oke semuanya, kembali lagi dengan Womdo di sini. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang telah kalian vote tadi pagi, yaitu Aku Reijo Nano de las Boss wo Katemimashita episode kedua. Berhubung video ini akan gue upload di malam hari, dan karena bertepatan dengan akhir tahun 2022 ini, gue cuma mau mengucapkan kepada kalian semua selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga target kita semua dapat tercapai di 2023 nanti. Keinginan gua di tahun depan nanti ialah mencapai 100.000 subrek bersama kalian semua, supaya gua bisa ngadain giveaway buat kalian semua yang telah membangun channel kedua ini dari nol, dari keterpurukan channel utama yang dilanda oleh dolar kuning. Dan gua pengen tahu target kalian semua di tahun 2023 nanti. Yang mau kasih tahu silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, langsung saja. Subrek jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. So, daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai saja alur cerita anime Aku Reijo episode kedua. Cerita dibuka dengan menampilkan Pak Rudolf yang memberitahukan pada putrinya itu bahwa pabrik farmasi dan bisnis konstruksi yang telah Irene dirikan akan diserahkan sepenuhnya kepada Cedric. Irene terkejut pun menganggap itu adalah perampokan. Sang ayah justru menyalahkan putrinya itu yang telah menandatangani kontrak pembatalan pertunangannya dengan Cedric, di mana Irene telah menimbulkan kerugian besar bagi keluarga Doutris mereka. Irene yang tidak bisa beralasan lagi hanya bisa meminta maaf pada sang ayah. Sang ayah kemudian meminta Irene untuk menutup semua kerugian sebelum acara jamuan makan malam diadakan. Irene nampak terkejut karena dirinya hanya memiliki waktu 2 bulan saja. Pada akhirnya, mau tak mau Irene harus menerima semua hal tersebut. Singkat waktu di jalan, dirinya nampak dihampiri oleh seorang jurnalis yang bernama Jasper. Irene mengira akan diwawancarai, namun Jasper langsung membantahnya. Dirinya juga memberitahukan bahwa pos koran berpihak kepada keadilan. Jasper juga nampak kesal dengan sosok Cedric yang membuang sosok Irene. Mendengar yang membuat Irene kembali memasang wajah masamnya, dan Irene kemudian berniat meminta bantuan padanya. Scene beralih di istana milik Claude. Di dalam, Irene berniat menggunakan seluruh uang sakunya untuk memperbaiki kastil sang raja iblis. Kiss dan Bells langsung mengetahui maksud dari Irene, yaitu membiarkan manusia masuk ke dalam kastil mereka. Karena Bells yang menganggap Irene tidak sopan, Irene pun mengkonternya dengan berkata yang lebih tidak sopan lagi ialah membiarkan raja tinggal di kastil seperti itu. Dengan senyuman, Claude diminta oleh Irene untuk menganggap diri tengah berbaik hati. Claude yang bertanya maksudnya, Irene pun memberitahukan bahwa dirinya ingin orang-orang yang dipecat tanpa alasan oleh Cedric bisa membantunya untuk memperbaiki kastil tersebut. Claude pun mempertanyakan mengapa Irene harus melakukan hal tersebut. Dan jawaban Irene rupanya sangatlah mulia. Mengira akan ditolak, namun ternyata... お断りになられることは分かっています。ですが、君に任せよう。 Claude kemudian bertanya pada Kiss mengenai gaji Kiss dan uang subsidi yang belum dicairkan. Kiss pun membenarkannya. Mereka menduga semua uang itu telah dikorup oleh para bangsawan seperti di negeri Wakanda. Cloud kemudian meminta Kiss untuk menyelidikinya dengan teliti dan segera mendapatkan kembali bayaran dari mereka. Kiss pun langsung menyanggupi permintaan rajanya itu. Namun rupanya, untuk masalah uang yang belum cair itu, Irene telah meminta bantuan Jasper untuk mendesak para bangsawan. Mendengar yang membuat Claude terkejut, karena Irene telah mengambil tindakan terlebih dahulu. Irene merasa itu adalah cara terbaik untuk mereka. Namun secara tiba-tiba... 君は誰かに貸しを作られるのが苦手なようだ。 Dengan wajah memerah, Irene menganggap Claude sama dengannya. Dirinya pun bertanya alasan Claude menerima permintaannya dengan begitu mudah. Irene mengira diri tengah dipermainkan oleh Claude. Dirinya kemudian juga meminta tolong satu hal lagi padanya, di mana Irene juga ingin meminjam hutan milik Claude, serta menggunakan tanah sekitarnya untuk membuka ladang pertanian. Claude pun langsung mengizinkannya dan memuji permohonan jujur dari Irene. Mendengar yang membuat wajah Irene menjadi memerah dibuatnya. Sebelum pergi, Claude memanggilnya dan ini yang dilakukan olehnya. Rupanya, Claude mengubah bayangan Irene menjadi portal untuk para monster. Terlihat pula anak Fenrir yang tengah memainkan pita rambut miliknya. Irene yang mengetahuinya langsung memberikan pitanya itu padanya. Dan karena anak Fenrir itu menyukai pita, Irene pun memberikan nama Ribbon padanya. Terlihat Jasper yang masih terkejut karena Irene meminta manusia untuk memperbaiki kastil Raja Iblis.
Setelah Jasper sedikit menggombal pada Airin, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Ternyata Bells yang datang sembari menangkap topi Jasper dan meminta Airin untuk melaporkan situasi yang ada. Bells kemudian meminta Jasper untuk tidak membuat sang raja marah. Airin yang tidak peka pun malah bertanya apa yang telah dilakukan Jasper pada Claude. Namun Jasper berkata dirinya bahkan belum pernah bertemu dengannya. Karena mereka yang melihat cuaca semakin buruk, Jasper yang mengetahui suasana hati sang Raja Iblis akan mempengaruhi cuaca di sekitar. Dirinya yang menyadari sesuatu pun langsung menoleh ke arah Airin. Airin menyadarinya pun langsung bertanya maksud dari Jasper. Singkat cerita, setelah 4 pria lain datang untuk membantu Airin dengan bidang mereka masing-masing, yang mana si pendek bernama Doni adalah seorang arsitek, rambut biru kristal bernama Rook adalah apoteker, si mata sebelah bernama Quartz adalah seorang ahli botani, dan terakhir ada Levi KW yang bernama Isaac. Karena mereka nampak sangat dekat dengan Airin, secara tiba-tiba... Kiss kemudian datang menyambut mereka semua. Isaac yang bertanya siapa dirinya. Airin pun memperkenalkan Kiss pada mereka. Kiss meminta mereka semua untuk tidak perlu takut padanya, karena dirinya adalah seorang manusia biasa seperti mereka. Di saat Kiss melihat awan yang mulai mendung, Kiss pun menganggap mereka telah mengobrol terlalu lama. Dan hal tersebut menandakan Claude yang sudah tidak sabar. Terlihat mereka semua yang telah berada di hadapan sang Raja Iblis. Claude kemudian memberitahukan permintaannya hanya ada satu, yaitu jangan melukai atau membahayakan kehidupan para monster. Setelah memberikan sedikit peringatan untuk mereka semua, Doni pun bertanya bagaimana yang harus diperbaiki dari kastil tersebut. Secara tiba-tiba, Kiss dan Bells nampak mengambil posisi menutupi kepala mereka. Dan ternyata... Di tengah basah kuyupnya mereka, rupanya kondisi kokoh dari kastil tersebut ada karena sihir milik sang Raja Iblis. Dengan semangatnya, Doni bertanya pada sang Raja Iblis mengenai ingin menjadi seperti apa kastilnya itu. Claude pun memberitahukan dirinya ingin kastilnya menjadi tempat yang sangat nyaman untuk para monster. Karena Doni yang bertanya selera para monster, Claude pun mengutus Bells untuk mewakilinya. Sekepergian mereka, Airin nampak menetap dan bertanya mengenai suasana hati Claude yang tengah buruk. Claude pun bertanya alasan Airin menanyakan hal tersebut. Airin pun mengatakan karena Claude yang lebih sulit didekati dibandingkan biasanya. Claude kemudian mempertanyakan Airin yang dekat dengan para pria tadi. Namun, Airin yang tidak peka pun hanya bisa menjawab dengan jujur. Setelah Airin memberitahukan semua masalahnya, dan karena alasan terakhir Airin, sontak saja membuat Claude terkejut dengan alasan tersebut. Setelahnya, Airin yang menjawab terlalu jujur, terkena counter dari Claude, yang sontak saja membuat Airin memerah dibuatnya. Claude pun mencukupkan obrolan mereka, karena dirinya telah mengetahui jawaban dari Airin. Namun Airin tetap menanyakan alasan Claude yang marah padanya. Hah? いいじゃないですか。ほら、機嫌直ったみたいですよ、クロード様。Singkat cerita, mereka semua nampak telah menjadi semakin dekat satu sama lain. Dan ketika Airin tengah berunding dengan Isaac dan yang lain, Isaac merasa bisnis farmasi obat-obatan akan gagal karena Cedric telah merebut bisnis tersebut. Dan lebih menyarankan untuk mencari produk yang sepenuhnya berbeda. 例えば、化粧品よ。令嬢は美にお金をつぎ込むもの。だからそこにつけ込むの。 Setelah mereka sepakat dengan bisnis kosmetik itu, Airin pun percaya dengan promosi yang luar biasa karena adanya Claude di sisi mereka. Isaac pun mengakui betapa tampannya sang Raja Iblis. Mendengar membuat Airin mengungkap maksud sebenarnya dari bisnisnya itu. Dan karena melihat Airin yang membara, sontak saja membuat Isaac memahami uang yang akan mudah dihasilkan jika semua gadis berpikiran sama seperti Airin. Karena gue agak malas membahas si Pangeran Badut, kembaran Arintot dari Beastamer. Intinya, si badut ini hanya memiliki prasangka buruk mengenai semua hal seputar Airin. Singkat cerita, setelah Airin mengendus dan menebak hasil penelitian Rook untuk produksi kosmetik mereka, dirinya pun menanyakan progres renovasi kastil pada Doni.
Dengan bangganya, Doni berkata semuanya sangat lancar. Karena Doni dan Isaac yang membicarakan soal cemilan, sontak saja para monster keluar dari bayangan Irene dan langsung meminta cemilan padanya. Di saat mereka tidak mau mendengarkan Irene, mereka langsung masuk kembali sesaat setelah Claude datang. Dan ternyata, Kiss yang juga ada di sana memberitahukan kelancaran aksi Jasper dan dirinya dalam mendapatkan kembali dana subsidi kastel mereka. Maka dari itu, Kiss meminta mereka semua untuk tidak perlu khawatir soal dana. Dirinya bahkan mengumbar mengenai Irene yang juga tidak mau kalah dari Claude. Ganbarimasu wa. Ketika Kiss memanggil tuannya itu, namun karena Claude yang bengong melihat sosok Irene, Claude pun baru tersadar saat setelah dipanggil oleh Kiss untuk kedua kalinya. 別に いくら服装や化粧を頑張ったところで大したことはない。そう言いたいのね。 Kiss nampak menangis karena sisi polos tuannya itu malah dianggap musuh oleh Irene. Singkat cerita, di malam hari, Irene mendengar suara portal terbuka, mengira itu adalah Almond yang meminta cemilan lagi. Namun ternyata... あなたも使えるのね。私の影。 Bells rupanya ingin meminta bantuan pada Irene. Irene pun bertanya bantuan apa yang diinginkan olehnya. Dan rupanya, karena Bells juga ingin ikut dalam acara jamuan makan malam yang akan dihadiri oleh Claude dan Irene, dirinya nampak sangat mengkhawatirkan tuannya itu. Karena tuannya itu akan menghadiri pesta yang akan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang telah membuat Claude terpojok. Melihat kekhawatiran Bells tentu saja membuat Irene terkejut dibuatnya. Intinya, Bells meminta untuk diajarkan tata krama supaya tidak mempermalukan tuannya itu. Irene belum paham dan berjanji akan membuat Bells menguasainya sebelum acara itu diadakan. Mendengar tentu saja membuat Bells terkejut dan berterima kasih padanya. Di tengah Irene tengah melihat cara jualan yang bisa ia terapkan, Bells meminta untuk segera diajarkan tata krama. Dan sesaat kemudian... 私にひざまずきなさい。 Singkat waktu, di tengah mereka yang memuji betapa berbakatnya Kiss, Kiss datang sembari berterima kasih kepada mereka berdua karena telah memuji dirinya. Kiss pun berniat memberikan laporan yang kurang mengenakan untuk mereka berdua. Jasper pun memberitahukan mengenai rumor yang mengatakan bahwa Irene berniat merenggut nyawa Lilia si Kang NTR. Yang mana Lilia mengaku telah mendapatkan beberapa surat ancaman yang berisikan mengenai Lilia yang tidak pantas dengan Cedric. Mendengar laporan Jasper, membuat Irene menanyakan mengapa dirinya yang dituduh atas surat ancaman itu. Jasper pun memberitahukan karena di dalam surat-surat itu terdapat tanda tangan milik Irene. Irene berpikir singkat pun baru mengingat tentang alur yang ada di dalam gamenya dulu. Dan benar saja, surat itu memang seharusnya dikirimkan oleh antagonis dari game tersebut. Sesaat kemudian, Irene nampak memanggil Almond dan hendak meminta bantuan padanya dengan imbalan sebuah pie apple untuknya. Namun sayangnya... ダメだ Karena perdebatan kecil itu dimenangkan oleh Irene, Claude pun tak bisa berkata apapun dan hanya meminta Almond untuk kembali jika merasakan bahaya di dekatnya. Almond pun paham dan Irene juga akan menghajar siapapun yang mengganggu Almond. 君を泣かせたいという気持ちに変わりはないんだが、たまにドロドロに甘やかして君をダメにしてしまいたくない。 Merasa menjadi obat nyamuk, Almond pun menyingkir dari sana secara perlahan. Karena melihat Claude yang terlalu perhatian, membuat Irene pusing dan mempertanyakan di mana sang raja iblis yang dingin dan cuek berada. Tidak hanya Almond, Jasper dan Kiss yang merasa menjadi obat nyamuk pun turut menyingkir dari sana. Irene masih memerah pun berniat memanfaatkan keadaan yang ada. Namun, dirinya mengurungkan niatnya itu, meski itu adalah kesempatan emas baginya. Dan ternyata, keinginan Irene sangatlah sederhana. Dirinya meminta supaya Claude tampil jauh lebih tampan daripada Cedric di acara jamuan makan malam nanti. 本当に手強い。約束する。 Dan scene ditutup dengan kebucinan yang ditunjukkan oleh si Pangeran Badut dan si Kang NTR. アイリーン絶対に許さないからな。